Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, bertemu lagi ya bersama saya. Dalam video kali ini kita akan membahas soal tryout yang terakhir kemarin ya, bulan Mei. Harapannya bisa menjadi bahan belajar anak-anakku untuk menghadapi tryout yang utama atau ADBK yang terakhir, yaitu tanggal 24. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat ya, terus semangat dan tetap belajar. Kita akan melanjutkan mulai dari nomor 14. Perhatikan video berikut anak-anak. Perhatikan gambar berikut gitu ya. Maka ini diminta memperhatikan gambar nih. Kita harus perhatikan gambarnya dengan bagus. Nah, keliling bangun ini tuh berapa? Kalau kita lihat, ini kan nggak utuh nih lingkaran ini. Nah, ini itu seberapa nih? 3/4 ya, 3/4. Ditanyakan kelilingnya. Keliling lingkaran rumusnya apa anak? Pi D ya, Pi kali D. Nah, itu harus tahu. 3/4 pakai pi-nya 22/7 ya. Kemudian dikali dengan diameternya berapa? Karena jarak-jaraknya 14, maka diameternya adalah 28 nih kan. Nah, ini berapa ini anak-anak? 28 bagi 7 4. 4 dibagi dengan 4 itu sama dengan berapa anak-anak? 4 bagi 4 yaitu 1 ya kan. 4 bagi 4 sama dengan 28 bagi 7 itu berapa? 4 ya, maka ini bagi 4 sama dengan 1. Kemudian karena ini habis, maka kita nggak usah menghiraukan yang dicoret ini, maka tinggal 3 ya dikali dengan 22. Nah, 3 kali 22 berapa? 66. Nah, kalau kita tidak teliti ya, maka jawabannya pasti A. Tapi kita harus teliti ya, satu soal ini sangat mudah. Kalau kita nggak teliti pasti jawabannya A, yang salah kalau A ya. Nah, ditanyakan belah keliling. Keliling itu 66 itu baru yang segini ya anak-anak. Segini. Dia tanpa melewati yang lurus ini. Padahal kita harus melewati kan kalau keliling itu. Maka 14 tambah 14 28. Maka ditambahkan dengan 28 cm. Sehingga ketemunya berapa anak-anak? Yang 90 berapa ini? 94 cm. Jawabannya yang mana? Yang D. Gitu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak harus intinya anak-anak harus memahami kalau nanti ada sebuah lingkaran yang dia itu tidak utuh, maka soal itu meminta kita untuk teliti. Jangan sampai kita lalai atau lupa menambahkan diameternya. Begitu ya. Ini adalah konsepnya. Lanjut nomor 15. Ini anak-anak perhatikan ya. Sebuah taman berbentuk persegi dengan panjang sisi 24 cm ya, 24 meter. Di sekeliling taman itu dipasang tiang lampu dengan jarak 3 meter. Maka setiap tiang dipasang 2 buah lampu. Nah, banyak lampu yang dipasang pada seluruh tiang ada. Nah, persegi itu kan rumusnya apa? Luasnya itu. Ini kan keliling ya, maka keliling persegi sama dengan 4S, ya kan? 4 dikali sisinya. Maka 4 dikali 24. Ketemunya berapa anak-anak? Yaitu 96 ya kan, 96 meter. Nah, di sini ya anak-anak ya. Di sini itu kita harus melihat nih. Ternyata di setiap jarak 3 meter itu dipasang lampu, ya kan, dipasang lampu. Maka ini dibagi dengan 3 karena jaraknya itu 3. Ya kan? Maka sama dengan 9 bagi 6 32 ya kan. Nah, kalau kita nggak teliti ya, pasti jawabannya adalah B. Padahal dalam soal adalah setiap tiang dipasang lampu 2. Nah, padahal 32 itu adalah tiangnya. Kita jangan lupakan lampunya, maka dikalikan dengan 2. Maka jawabannya apa? Yaitu yang C. Begitu anak-anak. Jadi intinya adalah soal ini harus meminta kita ya untuk lebih teliti ya. Jadi anak-anak, soal yang mudah itu memang mudah bagi mereka yang teliti gitu ya. Tapi soal yang susah itu menjadi mudah bagi mereka yang teliti juga gitu ya. Intinya adalah kita harus teliti. Jangan sampai kita buru-buru maupun gerusa-gerusu gitu ya. Lanjut nomor 16. Perhatikan sifat bangun datar berikut. Nah, ini kalau seperti ini kita diminta gambar nih. Trapesium sama kaki gimana anak-anak? Seperti ini ya. Kurang lebihnya. Jadi sama ya kakinya. Trapesium siku-siku dia kurang lebihnya seperti ini. Siku-siku.
persegi panjang. Persegi panjang itu siku-sikunya ada 4 ya. Jajar genjang. Nah, ini enggak siku-siku. Nah, mempunyai 2 sisi sejajar. Ini masuk ini. 2 ya, 1 2. Ini juga 2. Ini ada 2 juga ya. Ini ada berapa ini? 4 ini ya kan. 2 sisi sejajar kan 1. Kemudian ada 4 ya, 4 sisi sejajar. Ini juga 2 nih ya, ini 1 2 ini ada 4 nih, maka ini enggak termasuk ini. Kemudian yang ini juga sejajar, maka jawabannya adalah belum tahu ya. Kemudian mempunyai 2 sudut siku-siku. Ini enggak siku-siku, keliru. Ini juga enggak siku-siku, maka antara ini. Berarti dia itu 2 sisi sejajar ya kan. 1 2 ini juga, tapi kan ya udah deh. Sifat yang ketiga, mempunyai diagonal berpotongan saling tidak sama panjang. Ini juga tidak sama panjang diagonalnya kan, berpotongannya. Ini juga. Nah, kemudian yang keempat ini yang paling penting nih, tidak mempunyai simetri lipat. Maka jawabannya apa? Ini punya ini, ya kan? Maka jawabannya bukan yang persegi panjang, otomatis yang B, gitu ya. Jadi kalau kita ragu langsung cukup dua ciri ini, 2 sifat ini, maka kita lihat sifat yang ketiga. Ketika sudah, lihat sifat keempat. Jadi keempatnya ini harus kita terapkan dalam gambar-gambar ini, maka nanti akan ketemu jawabannya, gitu ya anak-anak ya. Jadi anak-anakku, insya Allah ini mudah, kalian pasti bisa. Nomor selanjutnya, Pak Fahmi mempunyai kotak berbentuk balok tanpa tutup ya, tanpa tutup, dengan bahan triplex gitu ya. Maka nanti baloknya itu atasnya enggak ada tutupnya atau bolong gitu ya. Nah, kotak itu memiliki ukuran panjang 90 cm, lebarnya 60 cm dan tingginya segitu. Luas triplex paling sedikit yang digunakan ini sama dengan konsep luas permukaan. Permukaan apa anak? Balok ya. Rumusnya apa? 2PL tambah 2PT tambah 2LT. Karena di sini tuh enggak ada tutupnya, ya kan? Maka PL-nya ini cuma 1 ya, cuma 1, maka dicoret. Nah, kemudian panjang kali lebarnya itu berapa? Yaitu 90 kali 60 ya kan, ditambah 2, P-nya berapa? 90, tingginya adalah 70, ditambah dengan 2, lebarnya berapa? 60 dikali tingginya yaitu 70. Nah, ini berapa ini? 9 kali 6 itu berapa anak-anak? 54 ya. Nolnya 2, maka nih 2 kali 9 yaitu 18 ya. 18 kali 7 itu sama dengan berapa? PT ya. Berarti sama dengan 126, nolnya 2 ya kan. Nah, seperti ini. Kemudian ini sama dengan 12 kali 7 yaitu 84, nolnya 2 juga. Nah, ketika sudah, kita jumlahkan saja ini ya kan. Maka jawabannya adalah berapa ini? 400 tambah 600 tambah 400, maka ternyata adalah 400 belakangnya. Nah, depannya berapa? Kita nggak usah ngitung karena di sini udah kelihatan beda sendiri, maka ya depannya adalah yang C. Gitu ya anaknya. Jadi nomor 17 ini meminta kita harus memahami tentang luas permukaan balok. Nah, kenapa sebenarnya dikalikan 2? Itu karena berpasangan. Nah, karena ini kasusnya adalah dia nggak ada tutupnya, maka nggak dikalikan 2, kalikan 1, gitu ya. Insya Allah anak-anak pasti bisa. Lanjut nomor berikutnya. Nah, ini tentang apa ini? Tentang pencerminan gitu ya. Hasil pencerminan terhadap sumbu Qi yang tepat adalah, nah ini tuh adalah sumbu Qi. Nah, karena karena ini adalah pencerminan, maka salah satunya adalah jarak antar cermin harus sama. Kita lihat yang D dulu ya. D ini kan cerminnya, ini jaraknya udah sama ini. Ini dengan ini sama ini. Ya, sama. Kemudian ini hitam kok ini enggak putih nih, maka salah. Kemudian yang ini, yang C ya, jaraknya antaranya segini, yang ini kok jauh banget nih, maka tidak sama ini, ya kan? Maka ya ini keliru. Yang B, ini udah sama, cuman kok arahnya kok searah gitu ya, harusnya kan bertolak belakang. Harusnya kan berhadapan-hadapan ya kok cerminnya. Ini kan bertolak belakang nih, maka ini salah. Karena CDB salah, maka jawabannya adalah yang A. Mudah sekali. Jadi anak-anak harus mengerti konsep pencerminan. Salah satunya adalah jarak antar cermin harus sama, kemudian dia itu harus berhadapan-hadapan gitu ya. Nah, salah satunya seperti itu. Kemudian hitam-hitamnya juga harus dilihat nanti gitu ya. Lanjut nomor 19.
Sebuah wadah berbentuk balok berukuran panjang 20 cm, lebarnya 16 cm dan tingginya segitu. Kotak itu berisi air 2560. Nah, tinggi air dalam wadah itu berapa? Nah, karena ini enggak penuh kan anak-anak? Kan kalau penuh kan 20 kali 16 kali 140 ya. Berarti 216 maka 3200 ya kan? Maka ini enggak penuh. Nah, karena enggak penuh, maka caranya gimana? Ya udah tinggal P panjangnya kali lebarnya kali tingginya sama dengan berapa nih? 2560 ya. Panjangnya berapa? 20 kali lebarnya adalah 16. Tingginya kan dicari nih, maka T saja. 2560. Ini berapa nih? 320 dikali T sama dengan 2560 ya. Maka T-nya berapa? Ya udah dibagi ya. 2560 dibagi 320 maka T sama dengan 8. Jawabannya apa ini? Yang A. Mudah sekali bukan? Insya Allah anak-anak pasti bisa. Lanjut nomor 20. Nah, ini tentang pengolahan data ya. Pengolahan data itu termasuk pelajaran yang sangat mudah. Jangan sampai anak-anak nggak bisa ya. Jangan sampai anak-anak itu nggak teliti mengerjakannya. Nomor 20. Data makanan. Nah, kita lihat saja nih ABCD ini gitu ya. Maka mana sih yang membedakan? Kalau soto semuanya sama, ya kan? Sate ya, maksudnya sate itu juga sama. Ini pecel kok beda-beda ini. Maka kita cek cari pecel nih harus ada berapa jumlahnya ini ya. Pecel mana pecel? 1 ya kan? Terus 2, 3. Oh, pecelnya ada 3. Maka selain 3 salah, maka ini keliru ya kan? Ini juga keliru. Kemudian antara A dan B ini pasti ada yang benar ya kan? Maka cari perbedaannya. Oh, ini kok mie ayamnya 7 ini 5. Baksonya, coba saya suka bakso ya. Kebetulan saya suka bakso anak-anak, maka saya cari bakso saja. Nah, bakso ini ada 5 dan 7. Maka yang benar itu ya. 1 ya kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kok cuma 5, maka ini salah. Karena ini salah, otomatis jawabannya adalah yang B. Mudah sekali. Cukup waktunya nggak sampai 3 menit, anak-anak pasti bisa. Syaratnya apa anak-anak? Harus teliti. Lanjut soal berikutnya. Iya, nomor 21 gitu ya. Nah, ini tentang apa nih? Diagram ini. Nah, ini anak-anak. Perhatikan tabel berikut. Ini adalah ada tabel gitu ya, maka diminta mencari apa namanya? Diagram batangnya. Kita cek yang A ya. Senin 20-24. Senin itu yang laki-laki yang merah ya. Ini artinya itu yang laki-laki yang merah, maka yang laki-laki itu yang merah ini, yang biru adalah perempuan. Laki-lakinya 20. Ini benar, 24-nya perempuan. Nah, ini juga benar. Kemudian Selasanya itu laki-lakinya 14, yang merah 14 ini benar, perempuannya 28. Ini juga benar. Yang Rabu 33 nih laki-laki. Laki-laki Rabu ya ini. Iya benar, yang perempuannya 28. 1 2 3 maka 24 tambah 3 28. Udah benar juga. Hari Kamis. Oh, laki-lakinya 22 nih. Ini 1 2 ya benar ya. Kemudian perempuannya 35. Ini 5. Oh, ini udah bener nih. Kemudian Jumatnya itu 12. Mana nih 12? Berarti 10 tambah 2 maka bener. Terus perempuannya 17, maka 15 tambah 2 juga. Ini udah bener. Kemudian Sabtu itu laki-lakinya ada 21 nih anak-anak. Ini sesuai, maka yang perempuan 18 juga sesuai. Maka karena anu sudah bener gitu ya, maka langsung A. Enggak usah memperhatikan yang B ya, yang B ataukah C ataupun D. Pasti mereka salah gitu ya. Intinya adalah pengolahan data itu mudah anak-anak. Kalian pasti bisa. Syaratnya apa? Cuman teliti gitu aja. Jadi kalau anak-anak teliti dan tahu rumusnya, insya Allah bisa. Lanjut nomor 22. Nah, ini soal diagram lingkaran ya. Ini juga tentang pengolahan data. Anak-anak pasti bisa. Kita coba ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini itu ada data usaha ikan hias Pak Burhan ya. Nah, jika banyak ikan koi 75 ekor lebih dari ikan cupang. Nah, ini ada selisihnya ini anak-anak. Kalau ada seperti ini maka selisih ya. Selisihnya itu berarti lebih banyak koi daripada cupang anak. 75 adalah selisihnya. Nah, kita hitung dulu nih. Karena ini siku-siku, maka dia 90 derajat. Nah, ini kan setengah lingkaran nih. Maka setengah lingkaran itu 180 derajat anak-anak. 36 tambah 90 yaitu 126. Kurang berapa? Biar jadi 180, maka kurang 54 ya kan. Nah, kok 54. Ini kan 100 berapa sih ini? 126. 126 kan. Biar jadi 180, maka tambah berapa ini?
Ini kan 126 ya kan, maka kurang 54. Kemudian komennya berapa? Kalau koinnya itu 108 derajat, ini kan 180 nih, maka kurang berapa? 72 derajat. Nah, anak-anak, selisihkan koi dengan cupang. Nah, koinnya segini, cupangnya segitu, maka 108 derajat dikurangi 90 derajat. Ketemunya berapa ini anak-anak? Ketemunya adalah 18 derajat. Nah, 18 derajat ini totalnya kan dalam lingkarannya adalah 360, ya kan? Maka dibagi 360 derajat dikali berapa, totalnya segini, data usaha Pak Buran ini kan sama dengan berapa ini? 75, ya kan? 75. Nah, sehingga anak-anak harus mengerti. Jadi ini kan sama dengan mencari totalnya dulu. Nah, totalnya itu sama dengan apa? 75. Ini kan 18 per 360 itu sama dengan 1/5 anak-anak ya kan? Sama dengan berapa ini? 1/20 ya, mohon maaf. Maka ini T sama dengan 75 dibagi 1/20 ya kan. Nah, sehingga ini sama saja perkalian terbalik ini ya kan, 75 dikali 20/1 atau 20 ya, ketemunya berapa ini anak-anak? 5 kali 2 10, nolnya 2, 14 berarti 5, berarti 1500 ekor. Nah, ini adalah semua ikan milik Pak Burhan ya, segini itu. Nah, totalnya adalah 1500 ekor. Pertanyaannya adalah berapa banyak ikan komet? Nah, komet kan 72 derajat nih. Ya udah, maka 72 derajat per 360 derajat ya kan, dikali totalnya yaitu 1500 ekor. Nah, ini berapa ini? 72 per 360 kan bisa dijelaskan menjadi 1/5. Maka 1/5 dikali 1500. Maka ketemunya yang mana anak-anak? 300, yang D. Itulah banyak ikan komet milik Pak Burhan. Insya Allah anak-anak bisa ya. Kalau nanti ada yang ditanyakan silakan komen, akan saya jawab sebisa saya. Lanjut nomor 23. Oh, ternyata soal ini banyak ya yang tentang pengolahan data. Berarti kan harusnya anak-anak nilainya bagus-bagus. Data nilai matematika siswa kelas 6 sebagai berikut. Nah, modus, kalau modus itu kan mayoritas yang paling banyak itu berapa? Maka 98 itu kita cari dulu. 98 berapa gitu ya? 89, 86 dan 78. 98 ada berapa anak? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. 89 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya kan. Kemudian 86 ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Kemudian 78 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Nah, mana yang paling banyak? Yang B. Mudah sekali. Insya Allah anak-anak pasti bisa. Nomor 24. Rata-rata nilai ulangan Rini sebagai berikut gitu ya. Maka gimana caranya gitu kan? Nah, kita harus menghitung totalnya dulu ya. Totalnya dulu. Ini tambahkan ini berapa anak? 158 ya kan? Kemudian ditambah dengan 70 ini berapa ini? 148 ya kan? Ini berapa ini? 170. Ya, ini berapa ini? 154 ya kan? Nah, kemudian dijumlah lagi nih. Ini berapa nih? 8 tambah 8 yaitu adalah 1651 0 306. Kemudian yang ini ya 0 tambah 4 yaitu 4, 7 tambah 5 yaitu 12, 51 3. Nah, totalnya adalah ini 0 3 6. Oh, maka 630 ini sebagai totalnya. Nah, karena diminta rata-rata maka mudah saja 630 dibagi total anaknya ada berapa nih? 1 2 total nilainya ya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kalau di Porogapit ketemunya adalah yang 78,75. Nah, anak-anak harus bisa Porogapit. Nah, caranya gimana? Kita cek ya. 630 dibagi dengan 8. Kalau nggak salah ini nih anak. Coba kita buktikan ya. 63 bagi 8 itu berapa? Yaitu kalau 8 kan kebanyakan ini 64 maka 7. 7 kali 8 56 ya kan? Maka ini dikurangi. 13 kali 6 itu berapa? Tuh 7 ya kan? 7. Nah, 7 bagi 8 nggak bisa ya kan? Maka turunkan, karena nggak bisa turunkan 0. Nah, 7 bagi 8 itu 8. 8 kali 8 64 ya kan, dikurangi yaitu berapa ini? 6 ya kan.
6 bagi 8 nggak bisa, harus pinjam 0 tapi nggak ada, maka kasih koma. Maka ini 60, ya kan? 60 dibagi 8 itu berapa? Yaitu 7, ya kan? 7 bagi 8 ketemunya adalah 56. 56 dikurangi yaitu 4. Karena udah ada komanya maka langsung dikalikan 0 ya. 4 bagi 8 yaitu 5. Maka jawabannya apa nih? Yang 78,75. Mudah bukan? Insyaallah anak-anak pasti bisa. Lanjut soal berikutnya. Rata-rata berat badan dari 23 siswa adalah 24,5 kilo ya. Nah, rata-rata berat badan itu belum termasuk Riko dan Cahyo. Maka kita hitung dulu totalnya tanpa mereka berdua. Maka caranya gimana? Ya udah total itu total tanpa siapa ini? Tanpa Riko dan Cahyo, ya kan? Maka tinggal 23 dikalikan 245 yaitu 23 kali 24,5. Ketemunya berapa anak? Nah, kita hitung nih. Tanpa koma, kita kalau menghitung tuh hilangkan dulu komanya nggak apa-apa. Maka tinggal 245 dikali dengan 23. Ini 15 51, 12 tambah 1 13 51, ini 7 10 ya. Ini 9, ini 4. Maka ini 5 3 6 5. Maka 563,5. Nah, ini tuh adalah total seluruh nilai seluruh apa nih? Berat tanpa si Riko dan Cahyo. Nah, ternyata setelah ditimbang itu berat badan Riko 24, maka dijumlahkan ya 563,5 ditambahkan si Riko 24 ditambahkan dengan berat Cahyo. Berat badan Cahyo itu 3 kurang dari Riko. Nah, karena kurang maka 24 dikurangi 3 yaitu 21. Nah, ini totalnya berapa anak-anak? Ini kan 563,5 ditambah ini berapa ini? 24 tambah 21 45 ya kan? Maka totalnya adalah 608,5. Nah, ini adalah total ke 25 orang kan? 23 tambah 2 orang maka 25. Yang ditanyakan adalah rata-rata berat badan setelah Riko dan Cahyo itu dimasukkan. Maka tinggal 608,5 dibagi 25. Kenapa 25? Karena 23 tambah 2 orang maka 25 gitu ya. Nah, ketemunya adalah ini di parogapit. Nah, karena di sini ada koma-koma seperti ini anak-anak, maka nggak usah bingung ya. Kita boleh menggunakan dihilangkan dulu maka menjadi 6085, komanya kan dikali 10 nih, maka bawah juga kali 10 maka 250 gitu ya. Nah, kalau di parogapit ketemunya berapa nanti? Yaitu yang 24,34 yaitu yang A. Gitu ya anak ya. Jadi pengolahan data itu kalau kita melihat gitu ya, rata-rata itu dia akan bermain dengan ini pembagian harus bisa, perkalian juga bisa. Anak-anak harus teliti ya, harus sesuai dengan data atau tabel. Nanti ketika itu sudah dipahami, maka pengolahan data insya Allah anak-anak pasti bisa. Gitu ya anak-anakku. Semoga ini bermanfaat. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Di video berikutnya saya akan membahas tentang ujian sekolah gitu ya, nomor 1 sampai nomor 25. Insya Allah itu bermanfaat karena itu tidak jauh dengan soal yang ADBK ini ya. Semoga anak-anakku semakin sehat ya, semakin solid, semakin cerdas, semakin berprestasi, dan tentunya semakin semangat belajar. Karena anak-anak waktu yang bersisa ini bagi mereka yang pintar harusnya mereka menggunakan waktu ini gitu ya untuk belajar, untuk memahami konsep, untuk memperdalam ilmunya, untuk terus berlatih gitu ya. Maka intinya adalah anak-anak harus menambah latihan-latihan terus gitu ya. Nanti ketika sudah berlatih terus, maka kita akan kaya dengan ilmu atau kaya dengan pengalaman dengan soal-soal. Maka insya Allah nanti ketika ada ujian tanggal 24 itu anak-anak diberi hasil yang terbaik gitu ya. Semoga anak-anakku semakin semangat dalam belajar, semoga nilainya besok bagus dan tentunya dapat SMP yang dicita-citakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri ya anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.